Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Uun Hairnisa. Kali ini anak-anak, kita akan membahas tentang pewarisan sifat ya. Minggu lalu Ibu sudah memberikan dalam bentuk handout mengenai istilah-istilah pada pewarisan sifat. Baik anak-anak, kita lanjut pembelajarannya. Ya, jadi kita mengenal yang namanya hukum Mendel di sini ya. Jadi Jos Mendel dikenal sebagai bapak genetika ya, karena dia bereksperimen dengan melakukan penyilangan ribuan tanaman kacang ercis dari tahun 1856 sampai 1863. Dan penelitiannya baru diakui setelah abad ke-20. Nah, di sini hasil penelitiannya ini menghasilkan sejumlah aturan yang dikenal dengan hukum pewarisan sifat. Ya, yang pertama ada hukum 1, yaitu hukum segregasi secara bebas, di mana dalam proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, gen akan berpisah dari pasangannya atau alelanya. Lalu hukum yang kedua kita kenal dengan hukum asortasi secara bebas, yaitu dalam proses fertilisasi, gen dari induk jantan ini akan berpasangan dengan gen dari induk betina. Selanjutnya, Mendel dalam penelitiannya, dia melakukan penelitian dengan menggunakan kita sebut dengan kacang ercis ya, atau sipum ya, kacang ercis atau Pisum sativum. Pisum sativum. Kenapa dia memilih kacang ercis? Alasannya yang pertama, kalian bisa lihat di sini pada gambar di sini ya. Di sini bisa dilihat perbedaan dari kacang ercis atau tanaman Pisum sativum ini. Yang pertama, dia memiliki bunga dan mahkota yang menarik serta dapat melakukan proses penyerbukannya sendiri. Lalu kedua, dapat memilih induk jantan dan betina yang diinginkan. Yang ketiga, cepat menghasilkan keturunan yang banyak dan umur tanamannya pun relatif pendek. Jadi penelitiannya tidak terlalu lama ya. Yang keempat, dapat mengumpulkan benih dari tanaman yang disilangkan lalu menumbuhkan dan mengamati sifat keturunannya. Yang kelima, memiliki pasangan-pasangan sifat yang mencolok. Nah, ini kita lihat sifatnya, bisa dilihat perbedaannya, ada yang panjang batangnya, ada yang tinggi, pendek. Lalu letak bunganya ada yang di ketiak batang, ujung batang ya. Bentuk polongnya pun ada yang halus, ada yang keriput ya. Warnanya pun ada yang berbeda, kalian bisa lihat. Baik, yang pertama, persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Kemudian di sini kita bisa membedakan ada yang namanya persilangan monohibrid ya. Persilangan monohibrid ini dia hanya memperhatikan satu sifat beda. Artinya di sini bisa dia hanya melihat bunganya saja atau bijinya saja ya. Yang monohibrid sendiri dibedakan menjadi dua, ada monohibrid dominan penuh dengan monohibrid intermediate. Nah, monohibrid dominan ini artinya menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama seperti salah satu induknya. Kemarin sudah kalian bacakan ya, sifat dominan itu adalah sifat yang mengalahkan sifat resesif ya. Baik, kita lihat contoh soalnya. Di sini seseorang melakukan persilangan tanaman ercis berbunga ungu dengan berbunga putih. Jika terjadi persilangan monohibrid dominan, tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada filial kedua atau pada keturunan kedua. Ya, kita jawab. Kita misalkan dulu bunga ungu dengan kita kasih di sini gennya adalah U besar atau dominan sifatnya. Lalu bunga putih U kecil resesif. Maka kalian akan mendapatkan parental atau indukannya berarti bunga ungu U besar disilangkan dengan bunga putih U kecil. Maka dapat gametnya nih, karena dia sama nih. Dominan U besar, maka kamu ambil satu saja, U besar saja. Di sini U kecil, ambil juga satu U kecil. Nantinya kamu silangkan U besar dengan U kecil, maka menghasilkan filial atau keturunan pertama. Ini adalah U besar, U kecil, yaitu berwarna ungu. Kenapa Bu kok jadinya ungu? Karena tadi dikatakan U besar itu dominan. Jadi ketika yang sifat dominan bertemu dengan sifat resesif, maka sifat resesifnya akan tertutupi oleh sifat dominan. Ya, selanjutnya kita cari F kedua.
keturunan kedua. Kita silangkan F1 dengan F1. Tadi F1-nya kita punya U besar, U kecil. Disilangkan dengan U besar, U kecil kembali ya. Maka kita punya gametnya, lihat. Karena ini beda kan? U besar dengan U kecil beda, berarti gametnya ada U besar, U kecil. Ini juga sama ya, U besar, U kecil. Nah, di sini akan dihasilkan untuk filial kedua atau keturunan kedua, berarti dari gamet jantan, gamet betina dengan gamet jantan. Kita lihat yang pertama tadi kita punya U besar, U kecil, lalu yang satu lagi U besar, U kecil. Sekarang kita silangkan di sini. U besar dengan U besar. Nah, ini taruh di sini U besar, U besar. Berarti warnanya dominan ungu. Sekarang kita lihat U besar dengan U kecil, tulis U besar, U kecil. Kenapa berubah menjadi ungu? Tadi sifat dominan menutupi resesif, berarti huruf besarnya menutupi huruf kecil. Selanjutnya U kecil dengan U besar, tuliskan dulu yang U besar dengan U kecil, warnanya menjadi ungu juga. Lalu U kecil, jadi ini maaf ibu salah ketik nih, ini harusnya U kecil ya. U kecil berarti sifatnya adalah ini warnanya menjadi putih ya. Baik, maka didapatkan di sini, kalian dapatkan perbandingannya, genotipnya yaitu kita bisa lihat di sini, berarti ini ada U besar ada satu kotaknya, lalu U besar U kecil 1, 2, berarti ada 2. Lalu yang ini maaf ini salah, ini harusnya U kecil ya. U kecilnya ada berapa? 1, berarti ada 1. Berarti kita dapatkan U besar 1, U besar U kecil 2, dan U kecil ini 1. Berarti kita cari persentasenya, jumlah keseluruhannya ada berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, ada 4 kotak ya. Berarti 1/4 kali 100% dapat 25%. 2/4 kali 100% dapat 50%. Dan 1/4 dikali 100% dapat 25%. Ya, jadi perbandingan genotipnya dapat 1:2:1 ini ya. Selanjutnya untuk sifat penotipnya kita punya warna ungu ada 1, 2, 3 ya, ada 3, berarti ungu 3, dan putihnya ada 1, berarti 3:1. Sama kayak tadi, 3/4 kali 100% dapat 75, dan 1/4 kali 100% dapat 25. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut sekarang. Kita lihat di sini. Persilangan monohibrid intermediate. Artinya di sini adalah sifat yang tidak dominan dan tidak resesif. Jadi dia akan muncul secara bersamaan. Jadi ketika U besar dengan U kecil bertemu, karena tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif, maka nantinya keduanya akan muncul secara bersamaan. Nah, di sini ada sifat antara atau sifat campuran bila dua sifat berbeda menjadi satu alela atau menjadi satu pasangan. Contoh, kita lihat M besar sama dengan merah, M kecil sama dengan putih, berarti M besar M kecil hasilnya adalah merah muda. Karena kedua sifat ini tidak ada yang dominan, kedua sifatnya akan muncul secara bersamaan. Baik, kita lihat contoh dari persilangan monohibrid intermediate. Nah, di sini persilangan monohibrid intermediate antara bunga pukul 4 berwarna merah dominan dengan bunga pukul 4 warna putih resesif. Yang ditanya adalah tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada filial kedua. Kalian bisa lihat sama ya caranya seperti tadi, dapat M besar untuk bunga merah, lalu M kecil untuk putih, berarti gametnya M besar, M kecil. Hasil filial pertamanya M besar, M kecil. Karena dia tidak ada yang bersifat dominan, maka M besar M kecil muncul secara bersamaan yaitu merah muda. Nah, dari persilangan sesama filial F1 ini akan didapatkan nantinya tadi M besar M kecil ya, ini kita silangkan lagi dengan M besar M kecil, kamu dapatkan gametnya yaitu M besar M kecil, yang satu lagi M besar M kecil. Ya, kita buat kotak persilangannya. Berarti M besar taruh di sini, M kecil ini dari yang induk pertama ya atau parental pertama. Lalu selanjutnya parental kedua M besar M kecil. Ini kita silangkan kembali dapat merah
merah muda untuk M besar M kecil, lalu merah muda dan putih. Selanjutnya kita lihat. Nah, maka kalian dapatkan di sini filial keduanya dengan perbandingan genotip F2-nya sama dengan M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil. Tadi M besarnya ada 1, M besar M kecilnya ada 2, dan M kecilnya ada 1. Berarti perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, untuk fenotipnya berarti merahnya ada 1, merah muda ada 2, putihnya ada 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Ya, perbedaannya bisa kalian lihat ya. Jadi untuk monohibrid dominan dia akan menghasilkan genotip 1 banding 2 banding 1. Dan fenotipnya adalah 3 berbanding 1. Sedangkan untuk monohibrid intermediate, genotip dan fenotip perbandingannya sama, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Selanjutnya persilangan dihibrid. Kita lihat dihibrid ini adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Kamu ambil 2 sifat yang berbeda. Misalkan di sini tanaman Pisum sativum atau Ercis ya, atau Kapri. Dia memiliki biji bulat untuk yang tanaman pertama, biji bulat warna kuning, dengan Kapri biji keriput warna hijau, menghasilkan F1 berupa Kapri berbiji bulat warna kuning. Nah, berarti warna kuning dengan biji bulat dikatakan dominan ya. Sedangkan biji keriput dengan warna hijau ini dikatakan sebagai resesif sifatnya. Kita tuliskan biji bulat B besar K besar. Sementara biji keriput warna hijau B kecil dengan K kecil. Maka kalian dapatkan gametnya di sini B besar K besar. Lalu dari dari B kecil K kecil kalian akan dapatkan B kecil K kecil. Ini kita digabungkan ya, yang B dengan yang B. Berarti B besar B kecil, terus K besar K kecil. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, dari persilangan sesama filial pertama, maka didapatkan, kita silangkan lagi nih di parental kedua atau induk kedua, kita dapatkan B besar B kecil K besar K kecil dari sini ya. Silangkan kembali sesamanya, yaitu tadi bulat kuning. Kita dapatkan gametnya nih B besar dengan K besar, lalu B besar dengan K kecil tuh. Selanjutnya B kecil dengan K besar, lalu B kecil dengan K kecil. Sama ya. Jadi di sini masing-masing akan menghasilkan 4 gamet yang berbeda. Kita buat dalam bentuk tabelnya. Nah, atas dasar gamet tersebut maka akan terbentuk F2 dengan susunan sebagai berikut. Nah, kamu bisa lihat nih di sini. Tadi kita punya gamet yang untuk induk yang pertama ya, jantan lah misalkan. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Lalu untuk induk betinanya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil ya. Maka kita dapatkan di sini, silangkan B besar jadikan 1, K besar jadikan 1 ya. Selanjutnya kalian bisa lihat kembali nih, ini dengan ini dapat kotak sini ya. Ini dapat B besar K besar K kecil. Kotak ini dengan kotak ini berarti menghasilkan B besar B kecil K besar K besar. Selanjutnya kotak ini dengan kotak ini hasilnya B besar B kecil K besar K kecil. Seterusnya seperti itu ya. Ini kotak kedua dengan yang pertama di sini. Ini akan menghasilkan ada 16 kotak. Nah, maka kita dapatkan genotip dan fenotipnya. Sekarang kita kelompokkan. B besar K besar itu ada di kotak pertama. Lalu B besar K besar K kecil ada di kotak kedua dan kotak kelima. Selanjutnya B besar B kecil K besar ada di kotak 3 dan 9 ya. Selanjutnya di sini B besar B kecil K besar K kecil ada di kotak 4, 7, 10 dan 13. Nah, kita lihat karena di sini B besar ketemu B kecil berarti dominan yang B besar pasti bulat. K besar bertemu dengan K kecil pasti hasilnya kuning bukan hijau ya. Maka kita dapatkan di sini ini frekuensinya ada 1.
Lalu yang kedua B besar, K besar, K kecil ada 2 dan 5 ya, 2. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar ini ada 2 kotak juga. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil ini ada 4 kotak. Berarti untuk sifat fenotip atau sifat yang tampaknya ini dihasilkan adalah warna bulat, biji bulat, warna kuning. Dengan jumlah frekuensinya hitung nih, 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4, 9 ya. Jadi untuk bulat kuning hasilnya adalah 9. Selanjutnya untuk B besar, K kecil, ini ada di kotak nomor 6. Lalu B besar, B kecil, K kecil, 8 dan 14. Kita lihat B besar berarti bulat otomatis. B besar, B kecil bulat juga ya. K kecil berarti hijau. Berarti di sini frekuensinya kita dapatkan B besar, B besar, K kecil 1. B besar, B kecil, K kecil ada 2. Ya, jadi bulat hijau ada 3 ya. Selanjutnya B kecil, K besar ini hanya ada di kotak 11. Karena dia B kecil otomatis bijinya keriput. K besar berarti kuning ya. Selanjutnya B kecil, K besar, K kecil. Ini ada di kotak 12 dan 15. Ini ada 2 berarti. Nah, B kecil biji keriput. K besar mengalahkan yang kecil ya, kuning. Berarti keriput kuning. Ada berapa kotaknya? 1, 2, 3 atau 1 tambah 2, 3. Selanjutnya B kecil, K kecil ini hanya ada 1 kotak di kotak 16. Karena B kecil sifat resesif, maka munculnya biji keriput. K kecil juga resesif, maka munculnya hijau. Jadi keriput hijau. Maka perbandingan fenotip dari persilangan dihibrid atau 2 sifat beda ini kamu dapatkan 9 berbanding 3 berbanding 1 ya. Baik, ini dia hasilnya, kalian bisa lihat ya perbandingan genotipnya. Kalau genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 berbanding 2 berbanding 1. Untuk fenotipnya bulat hijau 9, bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, dan keriput hijau 1 ya. Mudah-mudahan kalian memahami materi hari ini. Bila kurang jelas silakan kalian buka ya buku paket kalian, ada di buku paket IPA kalian ya. Kalian ulang kembali, kalian baca kembali apa yang saya sampaikan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.